Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga dan saya akan menjelaskan tentang factory I/O dari kontrol PLC SIM menggunakan Siemens. Sebelumnya saya jelaskan dulu cara kerja dari sistem ini. Seperti biasa dari emitter, nanti dia akan nge-spawn uh, alat alat yang dibutuhin, mungkin bisa box atau palet atau ada seperti yang di samping ini, warna biru, warna hijau dan metal. Lalu setelah lewat dari conveyor ini akan melewati sensor, yaitu ada dua sensor, sensor G atau sensor green dan sensor B atau sensor blue. Nah, nanti cara kerjanya itu di bawah sini ada alat berupa chain transfer. Ketika sensor gerak menangkap material green, dia akan dibelokkan ke kanan. Begitupun sebaliknya, ketika sensor B menangkap material blue, dia akan belok ke kiri. Untuk metal atau yang berwarna abu-abu, tidak dipasangkan sensor karena dia akan tetap jalan lurus. Jadi yang disortir hanya warna hijau ke kanan dan warna biru ke kiri. Lalu di bagian ujungnya saya pasangkan sensor counter berupa reflektor. Jadi ada reflective sensor dan di ujungnya ada reflektornya, ada receivernya. Di ketiga ujung untuk warna biru, ujung untuk warna metal, dan ujung untuk warna green. Sebelum dinyalakan simulasinya, satu lagi, untuk bagian inputnya saya menggunakan 3 input. Ada dua input berupa selektor 0 dan 1 dan satu lagi berupa push button reset. Untuk selektornya 0 dan 1 yang sebelah kiri ini berfungsi untuk menyalakan conveyor 1, conveyor 2, conveyor 3, conveyor 4 dan juga maju 1 di sini. Jadi barangnya akan tetap jalan lurus. Karena kalau conveyor ini tidak dinonaktifkan, maka dia akan mati. Lalu untuk selektor yang kedua, ini untuk mengaktifkan emitter. Emitter di sini untuk ngedrop barang. Biasanya kalau ada. Iya. Lalu untuk button reset ini, di sini ditampilkan berupa display jumlah barang. Nah, display ini nanti kalau sudah melebihi batas bisa di reset seperti ini. Nah, dia akan kembali ke 0, 0, 0 seperti ini. Lalu kita ke ladder diagramnya dulu. Untuk ladder diagramnya sangat-sangat sederhana. Untuk button 10 dia berupa normally close, dan untuk button 11 atau bisa dibilang tersambung, dia menggunakan normally open. Dan di sini mereka akan mengontrol 1, 2, 3, 4, 5 barang, yaitu conveyor 6.1, conveyor 6.2, 6.3, 6.4 dan ditambah maju 1. Lalu untuk button yang kedua, yang bagian tengah, itu akan mengatur bagian emitnya. Jadi ketika button 2.1, maka normally open dan emit akan menyala. Begitupun button 2.0 normally close, emitter akan mati. Lalu selanjutnya untuk sensor green. Sensor green di sini ada di atas alat chain transfer. Setelah sensor green ini mendeteksi adanya barang berwarna hijau, dia akan delay on selama 0,25 detik agar barangnya sampai di tempat yang tepat di bagian tengah-tengah. Karena kalau dia terbaca di awal, dia naik duluan, barangnya akan miring. Ini juga sudah dipasangkan aligner atau mungkin bisa disebut pagar. Fungsinya untuk meluruskan barang-barang yang baru saja lewat sini, karena berapa kali percobaan posisi barangnya miring.
Jadi saya pasangkan aligner agar barangnya lurus. Untuk sensor counter sama, menggunakan instruksi counter operation berupa counter up. Jadi setiap kali saat ini posisinya counter ini sedang terhubung atau normally open. Jadi saya balik ketika dia normally close atau tidak terhubung karena ada barang lewat, dia akan menghitung plus 1. Dan untuk outputnya bisa ditampilkan di bisa ditampilkan pada layar berupa 0, 1 dan seterusnya. Seperti itu kurang lebih cara kerjanya. Oh ya, itu juga untuk bagian timernya. Setelah di-delay untuk menyala, mesinnya akan di-delay untuk mati selama 1 detik. Jadi setelah dia naik, dia akan ditahan di atas selama 1 detik, kemudian turun lagi. Seperti itu. Counter ini bisa disetting sebenarnya. Dia bisa ditambah 2 atau ditambah 1. Tergantung sesuai kebutuhan. Lalu untuk bagian drivernya kita bisa lihat penamaan portnya. Button 1, button 2, button 3, button 4. Oh, nggak ada button 4. Dilanjutkan reset. Lalu ada sensor blue, sensor green, sensor metal. Lalu ada sensor counter 1, 2, 3. Untuk outputnya berupa conveyor 6.1, 62, 63, 64. Lalu ada emitter. Lalu untuk bagian yang sini ini berupa chain transfernya tadi, maju, kanan, kiri, dan mundur. Untuk di bagian bawah sini ada blue green metal. Untuk blue green metal sendiri adalah layar yang ada di sini. Jadi sekarang saya akan simulasikan hasil projectnya. Button pertama dinyalakan. Conveyor 1, 2, 3, dan 4 menyala, termasuk maju 1 di sini. Lalu emitter akan saya nyalakan. Barang langsung di drop. Untuk metal di sini nanti karena tidak masuk di dalam program, maka dia akan jalan lurus. Nah, ini bisa dilihat ada green, setelahnya akan mengangkat dan belok ke kanan. Kalau metal masih lurus, saya tunggu sampai warna biru. Nah, bisa dilihat tadi barangnya sedikit miring, jadi saya buat aligner agar paletnya lurus kembali. Setelahnya ada warna biru. Bisa dilihat di sini sensor C, ketika barang tidak ada dia terhubung, dan ketika ada barang lewat dia akan terputus, lalu terhubung kembali. Nah, counter di situ menghitung bagian tidak terhubungnya. Jadi ketika reflektif tidak bisa sampai ke penerima reflektifnya karena ada barang lewat, dia dihitung 1. Lalu untuk tombol resetnya ini bisa dipencet sesuka kebutuhan juga. Jadi ketika tidak dipakai atau mau dihitung ulang, mungkin barangnya mau disortir dari awal, dia bisa dipencet lagi. Maka barangnya akan kembali ke 0. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.